Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan Spartan Trader Indonesia. Kali ini kita mau belajar mengenai technical analisa, menarik garis trend line ya. Trend line sebagai acuan kita dalam trading, mana yang menjadi support dan mana yang menjadi resistance. Khususnya mengenai trend line. Jika teman-teman belum tahu mengenai trend line, silakan nonton video Spartan Trader Indonesia penjelasan basic mengenai trend line. Support resistance trend line ada di pojok kanan atas. Teman bisa lihat, bisa klik ya untuk nonton dulu sebelum lanjut ke video yang ini. Oke. Sama seperti halnya yang pernah ada di Spartan Trader Indonesia juga mengenai Fibonacci retracement. Di video itu juga bisa untuk menentukan support dan resistance dengan menariknya dari time frame monthly, weekly, dan daily. Teman-teman bisa melihat video mengenai Fibonacci retracement ada di pojok kanan atas, tinggal klik supaya tidak ketinggalan dan bisa nyambung ya dengan materi kali ini. Oke, untuk yang trend line, sama, kita mulai dari time frame monthly. Saya ambil contoh BBRI ya. Trend line bisa ditarik dari time frame besar monthly, mulai dari yang dia di bawah sampai ke atas, sampai yang ke harga sekarang. Ini dia uptrend ya, kalau lihat dari bawah ya. Saya menggunakan Ray. Saya tarik dari sini, misalnya ke sini. Lihat ya. Saya mau ganti warna hitam sebagai perwakilan monthly. Saya nggak mau garis, saya maunya garis putus-putus. Nah, kenapa saya tariknya seperti ini? Kita bahas ya. Ini saya kasih contoh. Pertama, dia adalah sebagai puncak yang di paling bawah ini. Kemudian dia ada reaksi di sini. Kemudian dia juga ada reaksi di sini. Ya, lihat. Ini saya betulin dulu ya. Nah, geser. Yang tadinya menjadi resistance, dia puncaknya di sini lalu dia turun, dia naik, tapi sampai sini dia turun lagi, artinya ini adalah resistance yang kuat. Kemudian dia naik, jebol, turun lagi, jebol, akhirnya menjadi support, sempat menjadi support, akhirnya jebol lagi ya. Tapi artinya garis trendline ini adalah garis yang dihormati, yang di-respect ya. Di-respect dengan harga, artinya sering bereaksi dengan garis trendline ini. Jadi saya menggambarkannya. Ingat ya, tarikan garisan trendline setiap trader yang menganalisa technical bisa berbeda-beda. Jadi tidak ada patokan yang gimana-gimana. Yang penting belajar dan mencoba lihat seberapa sering harga itu bereaksi terhadap garisan trendline itu. Semakin sering artinya semakin valid. Contoh seperti ini ya, dia nge-rejection di sini sebagai support, dia nge-rejection lagi, sampai akhirnya jebol ya. Ini baru satu tarikan. Lalu kita gambar lagi, support. Saya coba tarik dari sini sampai sini. Nah, ini kita bisa tarik, bisa lihat. Saya aktifin magnet supaya ngebantu tarikan dari sini. Monthly-nya, nah lihat ya. Tarikan garis ini, dia pun juga bereaksi ya. Ketika dia di sini, dia nge-rejection sebagai support.
Di sini pun juga dia nge-rejection sebagai support. Di sini juga beberapa kali nge-rejection sebagai support. Di sini juga nge-rejection sebagai support. Banyak ya. Dan terutama yang 3 terakhir ini nih. Berapa kali dia nge-rejection sebagai support. Artinya ini garis trendline yang memang di respect ya sama harga. Sering bereaksi. Jadi ini bisa dibilang valid ya. Kalau menurut saya ya. Jadi saya akan tetap biarkan garis trendline itu di sana. Lalu bisa juga penggambarnya tarikan lagi. Saya coba dari sini. Saya aktifkan dulu magnetnya. Dari sini coba saya tarik. Nah, di sini pun juga. Sorry, saya tariknya dari sini. Nah, ini pun juga bisa ditarik sebagai support dan resistance. Di sini dia berperan sebagai support. Tapi mulai dari sini dia sudah menjadi resisten. Lihat ya, menjadi resisten. Menjadi resisten lagi. Dia sempat jebol, balik lagi, jadi resisten lagi. Di sini sempat ngeresist sekali, lalu dia ke atas lagi, jebol, naik lagi, jebol lagi. Tapi kalau by history, trendline ini pun juga memiliki history yang menarik. Jadi akan saya tetap tinggalkan di sana trendline-nya. Saya hapus lagi. Lalu saya tarik lagi dari sini magnetnya. Ini pun juga bisa saya tarik. Yang tadinya support, jebol, sempat menjadi resisten, naik lagi ke atas, jebol, naik ke atas lagi, akhirnya jebol juga. Tapi ini juga by history ada beberapa kali bereaksi ya harga di sana. Oke, ini baru tarikan monthly. Sekarang saya mau lihat balik lagi ke weekly. Monthly kita anggap selesai. Kita lihat ke weekly. Weekly. Dari kasat mata ini, kita juga bisa melihat area yang di sini ya. Perhatikan area yang di sini. Saya akan menarik garis trendline weekly yang dari sini. Ini sempat menjadi resisten, garis resistance. Lihat ya. Sampai ke arah sini. Ini warna hitam saya ganti dengan warna magenta. Ini saya hilangin. Kita lihat seberapa seringnya bereaksi harga di sana. Ini aja udah jelas menjadi resisten pertama. Lalu menjadi resist lagi. Di sini pun resisten lagi. Tetapi di sini dia sudah menjadi support. Sudah jebol ke atas. Artinya dia di sini bisa ke depannya dia bisa menjadi support. Dan ternyata memang ya. Di tanggal 18 Mei, dia menjadi support. Akhirnya harga bereaksi kembali ke atas. Jadi by history, garis trendline ini pun yang weekly juga di respect ya sama harga ya. Harga bereaksi terhadap garis trendline ini. Jadi saya akan keep juga garis ini. Saya hapus. Ya. Oke, ini untuk yang weekly kita udah bisa menggambarkannya. Lalu kita masuk ke daily. Nah, daily, secara simpelnya kita bisa melihat yang dari sini. Ini sudah berapa kali dia tidak tembus area sini. Ya. Ini saya ganti warna biru.
menandakan garis trendline daily. Ini sudah berapa kali menjadi resisten. Lihat ya. Dia sempat naik tinggi tapi akhirnya menjadi jarum atas aja, upper shadow. Dia akhirnya menjadi resistance. Lihat ya, berapa kali dia menjadi resistance. Trendline ini. Ini menjadi resistance, ini juga nih. Ini kena jadi resistance. Ini juga sempat naik jadi resistance lagi. Ini juga sempat naik menjadi resistance lagi. Tapi begitu dia jebol, dia menjadi support. Artinya, begitu harga breakout dari trendline, ini bisa menjadi titik entry kita untuk masuk trading. Wah, ternyata dia kuat nih harganya nih, jebolin trendline. Dari sini aja kalau kita entry trading di titik sini sampai ke titik sekarang, ini sudah 16%. Jadi bisa sebagai patokan untuk membantu trading kita ya, garisan trendline ini. Wah, harga sudah jebolin trendline-nya nih, berarti kuat nih gitu. Atau wah, harga sudah jebolin supportnya nih, support trendline-nya berarti melemah. Nah, ini kita sekarang tarik garis support daily-nya. Ya. Lihat ya, dari sini udah kita ketahuan dengan menggunakan garis trendline dari monthly, weekly, dan daily, kita ini sudah bisa menentukan ya titik-titik mana aja yang menjadi support kuatnya, sehingga kita bisa menjadi tahu seberapa target kita ke atas dan seberapa target kita untuk stop loss di bawahnya. Oke, cukup sekian untuk mengenai support dan resisten menggunakan trendline. Silakan di-share untuk ke teman-teman Anda yang ingin belajar juga mengenai technical analysis. Jangan lupa di-subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.